Kepeng panas nih hari. Ya, sini. Semua masuk musim panas ah. Betul. Sekarang bulan apa? Bulan April. Oh berarti semua mereka pasca. Nah, Oh nah berarti Kotong tidur di sana saku. Teh panas. Tapi sambil jalan Kotong ini bahas ini apa sah? apa? Kotong bahas tentang kisah Tuhan Yesus karena. Ayo. Beta mulai duluan. Oke. Jadi ini beta mulai dari di waktu itu malam tuh sepi, sangat sepi. Di suasana waktu itu kayak campur aduk begitu tuh. Kenapa? Bahkan kayak maksudnya saking bingung ini ada kenapa tuh. Kayak Yesus tuh sampai stres. Terus saking dia stresnya, dia tuh sampai pembuluh darah tuh pecah. Aduh, Parah tuh. Adi. Lihat, dia pembuluh darah pecah. Jadi dia keringat tuh keluar dengan darah. Di pas tahu sakit tuh. Sakit cuma mau karena lagi. Jadi dia sampai dia pembuluh darah tuh sampai pecah tuh karena ini apa? Yudas tuh mengkhianati dia. Aduh. Dia murid nih mengkhianati dia sendiri. Parah tuh. Oh, parah mati. Makanya 30 keping perak. 30 keping perak sah. Begitu murah nih. Baru terus apa? Dia nih jual Yesus dengan ciuman. Dengan ciuman. Itu berarti sangat hina tuh dia punya cara. Makanya toh. Nah, dengan itulah dia bawa rombongan di Getsemani. Setelah itu apa? Itu rombongan dong bikin tuduhan palsu. Seakan-akan nih Tuhan Yesus yang paling bersalah su. Padahal setiap hari itu ada dengar Tuhan Yesus khotbah nih. Itu sangat parah. Yudas hianati dia. Jual hanya 30 keping perak. Turun dong pakai tuduhan palsu. Ini sangat parah nih. Nah makanya itu toh. Dong nih dari dong tangkap Tuhan Yesus. Dong tangkap Tuhan Yesus nih dengan ini apa rombongan. Dengan rombongan dong bawa pedang, dong bawa senjata segala macam. Terus tiba-tiba sampai di sana, dong suruh tangkap Tuhan Yesus. Tangkap Tuhan Yesus, dong masih siksa dia le. Jadi dong pukul dia nah. Nah, pas dong pukul dia, terakhir dong bawa dia ke satu tempat. Tahu tempat apa? Dong bawa dia Hanas. Aduh, gue paling suka itu Hanas. Itu Hanas tuh. Supamoko le, perakus le. Memang. Biar sih. Malam ini, malam kesunyian, yang memiliki jiwa yang perkasa dan kuat, yang mampu merenggut semua duka cita manusia. Ini malam pengkhianatan, malam yang penuh dengan bunga-bunga yang mekar dari sebuah janji abadi. Abah, engkau dapat melakukan apapun. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini dariku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bahwa dalam lorong hidup manusia berdosa mesti ada penebusan kekal. Dan kini semua terpenuhi sudah. Sang pemegang daulat dan penjawab nubuatan tengah bergulat karena kesunyian melurupi sekujur jiwanya. Sedang tidurkah engkau? Sanggupkah kau bersama dengan aku sejam saja? Berjaga-jagalah sambil berdoa. Duh,
Terbayang luka merobek daging dari tubuhnya. Terbayang juga jiwa rapuh yang tak mampu melihat apapun dari murid-muridnya. Tulang-tulangnya mulai menggigil, bergumul dengan hempasan angin yang menggigit kulit yang halus dan penuh Jika tak mungkin kasih lagi, itu. jangan penderitaan ini lewat daripadaku. Dan aku harus meminum juga. Jadilah kehendakmu. Duka itu memaksanya untuk berpikir, jadi seorang ksatria yang tegar. Siapa yang mencium? Sila yang harus kalian tangkap. RT. Salam kepadamu, hai Rabi. Namun, kenyataan harus dihadapi. Biar peluh bercampur darah mengucur deras agar penebusan terjawab. Agar hidup manusia kembali seperti kembang melati putih. Putih tak bernoda. Siapakah yang kamu cari? Yesus. Dan di Taman Kilangan Zaitun itulah Yesus mulai bergulat. Inilah malam rancangan Yudas Iskariot dengan para imam kepala. Yesus. Bawa dia ke tahanan supaya diperiksa. Salibkan dia. 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 Manusia itu telah mencengkeram wajahnya dengan ciuman. Setelah Yesus mengalami siksaan terhebat dalam biang di Getsemani. Melati yang tertanam di hati manusia kini berubah jadi biji-biji mahoni yang pahit dan menyakitkan. Wajahnya mulai memar karena pukulan dan ludah-ludah tebal menempel persis di dekat matanya. Inilah sejam penuh kenangan yang tak terlupakan. Ia mulai digiring dengan tuduhan-tuduhan palsu dan kurang berarti. Sepanjang perjalanan itu, ia diikat bagaikan domba yang siap disesat. Mereka, para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, dan Sanhedrin pun tak luput meninju wajahnya yang kudus itu. Ia dibawa menghadap seorang imam besar yang terkenal korup. Yesus dari Nazaret. Apa yang telah engkau ajarkan pada bangsaku ini? Lalu, di mana kau bersembunyi? Dan berapa jumlah pengikut? Selalu berbicara terang-terangan dan terbuka terhadap khalayak ramai. Tiap-tiap hari, aku pergi ke tempat-tempat sembahyang dan juga di bait Allah. Jadi, semua orang dapat mendengarkan suaraku. Lebih baik, tanyakan kepada mereka yang telah mendengarkan suara. Kurang ajar! Adakah patut kau menjawab yang besar yang kata-kata demikian?
perkataan yang kau katakan itu salah, tunjukkanlah salahku itu. Namun, jikalau perkataanku benar, mengapa engkau tampar aku? Kau dia ke balai pengadilan imam besar Kayafas. Cepat! Apa? Dinding-dinding hatinya kian teriris karena mereka yang selalu bersama mengepak sayap dan terbang ke dunia penuh kasih, melakukan pengkhianatan dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dan ketika ia ditampar bagai anak panah penuh dendam, tamparan itu menghardiknya sebagai penjahat. Tapi lihatlah, dengan senyum penuh yang khas, ia nyatakan kasihnya yang tulus sebagai Tuhan terkasih bagi si penampar itu. Tapi ia masih digiring menuju penghujatan yang menghadap Tuan Imam Besar Kayafas. Roda, Hei, kau bagaimana? Roda, maukah engkau berbaik hati padaku dan mengantarkan aku? Aku harus berada di dalam. Aku perlu berada di dalam. Baiklah, mengapa orang yang mereka bawa ke sini diikat seperti seorang penjahat? Aku pernah bertemu dengannya di tempat kilangan Zaitun. Dia orang yang baik, namanya Yesus dari Nazaret. Orang itu, tetapi kami mempunyai semacam kelompok ketika dia. Maksudku, mengapa orang-orang menangkap dia? Nafsu mereka lah yang mendorong mereka, bukan karena kejahatannya. Ia tidak berbuat jahat. Engkau mencintai ia, bukan? Ya, aku salah satu pengikutnya. Mari, ikut sini. Aku juga. Aku pikir Roda akan mengizinkan kita berdua masuk. Bukankah begitu, Roda? Engkau juga jadi seorang pengikut dari seorang Yesus, bukan? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Dia, orang itu, dia pengikut Yesus, bukan? Iblis perempuan. Aku tak mengenal orang itu. Apa maksudmu? Tidak mengenal orang itu. Dengarkan dia. Penjahat dengan logat sepekat orang Galilea ini. Tentu saja dia seorang murid. Persetan. Sumpah. Aku tak mengenal orang Galileamu yang dalam itu. Bersumpah, dia mengatakan akan menghancurkan bait Allah dengan telingaku sendiri. Dengan telingaku sendiri, persis setelah dia mengobrak-abrik bait Allah. Setiap orang tahu dia mengobrak-abrik bait Allah. Itu bukan lagi berita, bukan? Aku mendengar dia melontarkan ancaman yang menakutkan itu. Mundur! Tuan Imam Besar, izinkan saya berbicara. Baiklah. Bukan untuk menentang kesaksian saudaraku, tetapi aku pikir orang Galilea ini pada kenyataannya tidak mengatakan bahwa dia akan menghancurkan bait Allah. Kamu tahu ya, apa yang dikatakannya adalah dia mampu menghancurkannya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia mampu membangunnya kembali, menegakkannya kembali dalam 3 hari. Pergi! Tuan, maafkan saya. Pergi! Kembali ke tempatmu. Kesaksianmu menggelikan. Tidakkah engkau memberitahu segala sembilan saksi ini terhadap engkau? Oh, ayolah Tuhan. Ini adil dan engkau mempunyai hak untuk itu. Jadi apa yang akan engkau katakan untuk membela dirimu sendiri? Kalian semua lihat, kami telah menangkap orang ini. Ia sendirian, terpisah dari kelompok yang gaduh dan fanatik. Itu adalah bagian yang paling sulit. Dan ini adalah bagian yang paling mudah.
berikanlah kepadaku sebuah tuduhan dan sebuah saksi. Maka aku akan langsung mengirimkan perkara ini ke Gubernur Pilatus. Karena gubernur sudah mengetahuinya dan gubernur sudah mempersiapkannya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan? Engkau telah mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari awan-awan langit. Kau kejahatan! Ini kau kejahatan! Ia menurut Allah! Sekarang untuk aku kita bersaksi lagi. Kalian juga bisa mendengar hujatmu. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bawa dia kepada Pilatus. Hingar-bingar, suara desisan orang-orang itu mendesir di tiap celah angin. Seolah mereka juga adalah hakim agung yang siap menghukum siapapun. Tuhanku digiring menuju tempat yang lebih mengerikan. Makian, tuduhan dan terjangnya tongkat-tongkat prajurit, imam-imam kepala terus menghujam dia. Mereka seperti semut yang tak kenal lelah, mencicipi manisnya kerakusan mereka akan kekuasaan. Oh Tuhanku, Engkau telah membuka mataku dengan cinta yang sejati. Tapi dengan cinta pula aku menghukummu, bahkan aku menciumimu. Dengan hatiku yang denggil, aku melontarkan ragaku yang jahat dan membuat Engkau yang Maha Kudus sebagai seorang tawanan. Tapi Tuhan, Selamat malam, Tuan Pilatus. Tuan Gubernur, orang ini harus hukum mati. Ia harus dihukum mati. Tapi, apa tuduhanmu? Dia bersalah. Tidakkah engkau dengar tuduhan-tuduhan yang berat itu? Benarkah engkau Raja bangsa Yahudi? Kerajaanku bukanlah kerajaan dunia. Jikalau kerajaanku adalah kerajaan dunia, maka hamba-hambaku tidak mungkin menyerahkan aku ke tangan-tangan orang Yahudi. Itulah buktinya bahwa kerajaan bukanlah kerajaan dunia. Kalau begitu, engkau seorang raja. Benar, aku seorang raja. Sebagai raja aku lahir agar aku dapat memberitakan kebenaran. Barang siapa mencintai kebenaran, hendaknya ia mendengarkan suaraku. Kebenaran
Ia tidak bersalah. Tidak bersalah. Apa katamu? Yesus tidak bersalah. Dia mengasuh calon raja di sini. Dari Galilea sampai di sini. Apakah dia orang Galilea? Ya benar, kau orang Galilea. Yang kalian bawa adalah orang Galilea dari daerah kekuasaan Herodes Antipas. Herodes ada di tempat kediamannya. Bawa dia ke Herodes. Biarkan dia yang direpotkan dengan masalahnya. Tuan Pilatus, aku pikir kita telah bersepakat. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari kesepakatan dengan caraku sendiri. Sekarang kepada para prajurit dan penjaga bait Allah, kalian siksa dia. Cukup! Bawa dia ke Herodes. Karena ini wilayahnya. Cepat! Tuan, angkat. Cepat. Kini ia dibawa menghadap sang raja. Malam terus merambat. Dalam setiap derita yang dialami Yesus orang Nazaret, caci maki terus keluar bagai lebah yang bersarang di kepala setiap pemimpin. Kegembiraan mereka meluap bagai sepasang mempelai yang duduk di pelaminan sebagai seorang raja dan ratu. Anak domba Paskah itu. Ia disesah, dimaki dan diludahi. Bagai cakrawala ia membisu untuk menerima semua hinaan itu sebagai ganti dosa manusia. Kini ia dibawa menghadap sang raja pezinah dan pembunuh. Pembunuh Yohanes Pembaptis itu meraung-raung tiap detik sebagai raja tamak yang sok wibawa. Jadi, inikah Yesus yang selalu membuat mujizat-mujizat itu? Tunjukkan padaku mujizat yang pernah kau pertontonkan pada bangsaku ini. Tunjukkan, nak. Kalau begitu, ia harus memakai jubah yang cocok. Cukup. Cukuplah. Bawa dia kembali ke hadapan Pilatus dan sampaikan salam hormat kepadanya. Bawa dia. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia. Sudah kalian antarkan orang ini ke hadapan dan kalian tuduh dia mengusir rakyat. Tetapi setelah kuperiksa, ia tidak bersalah. Orang ini bukanlah orang jahat. Jadi tidak pantas dia dihukum mati. Karena itu, aku akan menyuruh supaya disambung lagi, lalu dibebaskan. Dibebaskan? Hah? Apa katamu? Dia dibebaskan? Dia sudah dengan susah payah ditangkap dan dihukum mati menurut hukum Yahudi oleh majelis Yahudi Sanhedrin. Karena itu, ia harus dihukum mati. Tidak boleh tidak. Dia harus dihukum mati. Tidak.
tidak bersalah. Nah, biasanya aku melepaskan seorang tawanan pada hari Pasca. Sekarang ada orang tawanan di sini. Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Sekarang pilihlah siapa yang akan aku bebaskan. Bebas! Salibkan dia! Jadi, bagaimana menurut kalian? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu, bawalah dia. Kalian sendiri yang membawanya ke sini. Kalian sendiri juga lah yang menyalibkannya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati karena ia menyebut dirinya anak Allah. Dia harus dihukum mati. Aku sendiri tidak mau menyalibkannya karena ia tidak bersalah. Jadi, aku tidak bertanggung jawab atas kematian kamu. Kalian sendirilah yang harus mati. Bawa dia. Cepat. Salibkan dia! Puncak derita tergapai sudah.
Kesah dan keluh terjawab sudah. Terlewatilah duri-duri keji yang menikam jiwa karena penebusan abadi itu. Tapi tengoklah sejenak. Kekejian siapakah di sana yang membuat darahnya beku, terbakar matahari tak kenal ampun? Demam mulai menusuk-nusuk tulang kudusnya. Luka-lukanya mulai beku karena ketajaman sinar matahari. Bersatu padu dengan dosa manusia. Orang-orang mencerca dia dengan kata-kata cinta yang palsu. Sedang wajahnya beku dan di darahnya hitam. Tercerminlah dosa diri manusia. Lihatlah juga, siapakah yang tertelut sebagai bunda di atas segala bunda? Itu ibunya kudus. Hati suci ibu kudus itu teramat pedih, mengiris-ngiris tiap tertawa yang kita alami. Namun, sejuta bunga tertanam di situ sebagai hati penuh bahagia. Engkau penghancur bait Allah, hancurkan salib itu dan selamatkanlah dirimu dan turunlah. Yang lain sudah dilepaskannya, tapi dirinya sendiri tidak dapat dibebaskannya. Apa itu? Jika benar engkau juru selamat, harusnya engkau turun dari kayu salib dan kita semua akan percaya kepadamu. Ia percaya kepada Tuhan Allah. Katanya, ia anak Allah. Mengapa Tuhan Allah tidak membebaskan dia? Anak yang tampan. Anak yang tampan. Biarkan ayah mengantarkan. Kamu anak yang maha kuasa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Dua kali suara itu menderu bagai gunung yang berkelana hendak dapatkan sejuk angin bumiri yang membawa warna lajuardi dalam jiwa manusia. Seolah ia hendak katakan, "Nah, rahim ini tak akan pernah melupakanmu." Hai perempuan, tengoklah anak dan engkau Yohanes, tengoklah ibumu. Jika engkau anak-anak, jangan takut. Buktikan semuanya. Jatuhkan dirimu ke laut. Karena malaikat-malaikatnya akan memegangi dirimu dan menatang engkau. Kalau engkau raja bangsa Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri.
benar. Jika Engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami ini. Belum juga engkau takut kepada Tuhan Allah. Padahal sebentar lagi engkau akan berdiri di hadirat-Nya. Kita sudah sepatutnya disalibkan karena kita orang jahat. Tetapi orang ini sama sekali tidak bersalah. Ya Tuhan, ingatlah aku bila Engkau telah sampai di kerajaan-Mu. Berkata kepada sesungguhnya Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Eloi! Eloi! Lama sabatani. Dia sedang memanggil nabi. Salah seorang nabi yang oleh orang-orang Yahudi dikatakannya dapat terbang ke surga dalam kobaran nyala api. Haus. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh benar, dia anak Allah. Debu bangunan yang runtuh mengepul bagai awan cumulonimbus mengangkasa. Air mata para wanita jadi batang-batang hujan yang datang dari awan debu itu. 3 wanita bersama Yohanes masih menunggui gunung ratapan itu bersama tubuh kering tak bernyawa. Kini penderitaan yang dialami lelaki kurus kering ini usai sudah. Tapi 3 orang, bahkan 4 orang yang dikasihinya terus menjagai dan mengafani dia dengan ratapannya. Lelaki itu gagah seperti bintang-bintang malam di timur dan terus bersinar tanpa merasa lelah ketika putus harap orang-orang teraniaya terkungkung dalam malam. Lihatlah salib ini. Salib yang kalian inginkan itu. Kini ia telah mati. Oh Tuhan, tubuh kudus-Mu adalah pertolongan bagiku. Menerkam deru kehidupanku. Suara lembut dan nafas keabadian-Mu menghardik angin itu dengan kasih. Oh laki-laki perkasaku, lihatlah ibumu yang Kau titipkan padaku.
Mengapa engkau membiarkan ia menahan rasa sakit dan senyum yang palsu itu? Maka senyumannya yang khas bersinar dan menjelma sebagai dewa sejuta duka. Semua orang menikmati angin sejuk dan rasa dukamu, anakku. Dudukanmu yang tak kuat itu adalah gelombang pukul afu yang meronta-ronta dalam keheningan di kalbu manusia. Jangan takut, anakku. Tubuh keringmu yang terpenjara adalah rumah kebahagiaan bagi manusia. Sedang aku yang dikira berduka ini adalah tempat rekreasi bagi pecundang dan yang tersakti. Jika di pinggiran pantai Nembrala adalah tempat melupakan penat, maka semua syair yang kunyanyikan adalah sorot mata bayi bagi yang lemah. Terpujilah Tuhan. Amin. Awan-awan pekat yang menyelimuti malam-malam kelam manusia kini terbuka dalam singgasana yang abadi. Bangsa-bangsa yang menyalibkan dia adalah bangsa yang menyelubungi wajahnya dengan darah-darah segar. Jiwa mereka terhimpit di alam maut dan memberontak. Namun kasih itu membuka selubung maut dengan cinta. Cinta yang abadi itu hadir karena cinta. Yesus bangkit, selubung dosa manusia terlepas. Puji Tuhan, Yesus bangkit. Kamu belum memandikannya? Kami tidak memiliki kesempatan itu. Aku telah menemukan waktunya. Oh, dan kayu salib itu. Kalian menurunkannya sendiri. Kalian menurunkan jenazah itu. Jenazah? Apa katamu? Jenazah? Bagaimana kalian dapat berkata seperti itu pada Tuhan dengan nada seperti ini? Dia telah meninggal dunia. Kamu sungguh menyakitkan. Kamu menggugurkan rasa dengan iman. Menggelikan. Tubuhnya yang kering itu sungguh ringan. Darahnya habis oleh nafsu pengis prajurit yang sombong dan bejat itu. Bahkan memandikannya pun kami tak sempat. Kami bahkan tidak mengikat dagungnya kain untuk membawa tubuh kurus itu, dan mulutnya tetap terbuka. Gimana Ibu Kudus? Dia sedang menyepi dengan lelah yang tak berkesudahan. Ia menggendong tubuh itu. Tapi aneh, ia terlihat bahagia. Ia menyusun kafan dengan tubuhnya. Tak setetes pun air keluar dari mata kudusnya. Apa maksudmu? Bahkan tidak mencuci rambutnya. Kamu tidak merapikan rambut atau cabangnya. Itu tidak berarti Yesus sama sekali. Itu tidak memberati tubuhnya yang kudus itu. Di mana ibu kita, Ibu Kudus? Dia sedang menenun di rumah Yohanes yang patah hati. Kami bahkan tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya. Kami bahkan tidak tahu apakah kami memiliki izin dari gubernur untuk mengubur Yesus. Sampai Yusuf dari Arimatea datang dengan membawa izin. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Paskah sudah dimulai. Orang-orang mendorong batu itu. Dan hari sudah malam. Oh Tuhan, batu itu dipindahkan.
Aku bahkan tersempat menghitung angin ketika penantianku lebah oleh setinggi yang bukan jiwaku. Akulah yang membawa petaka itu. Mestinya berisik tahu dan tadi pagi sudah memberitahuku bahwa penginap itu ada di sini. Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakan ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.